Kalau kita refleksikan sedikit perjalanan kita ke belakang, kita harus bersyukuri karena kita tersambungkan dengan sesama orang ikhlas yang berjuang untuk perubahan. Betul? Yang menjadi bara yang menyalakan semangat adalah ketulusan, keikhlasan yang menular ke berbagai tempat, yang dirasakan di semua tempat. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita merasakan kebersamaan yang ditopang dengan ketulusan, keikhlasan. Dan itu juga yang nampak jelas di ujung masa kampanye ketika berkumpul di Jakarta International Stadium. Hadir nggak di sana? Di sana dengan segala macam kerumitan yang dihadapi, betul? Basah tidak malamnya? Hujan deras. Apakah berhenti karena hujan? Apakah mundur karena hujan? Semangat yang luar biasa. Itu yang nampak oleh semua. Tapi bagi saya yang dapat kesempatan untuk berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, pemandangan yang sama kami temukan di hampir semua tempat. Bapak Ibu tahu nggak, setelah selesai acara JIS, panitianya terima banyak temuan HP hilang. Terima temuan HP, apa artinya Bapak Ibu? Artinya orang-orang baik menemukan HP entah milik siapa, dia cari panitia, dia kembalikan ke panitia, tolong cari siapa pemilik HP ini. Biasanya kalau HP jatuh terus apa? Hilang. Ini dikembalikan ke panitia. Artinya apa Bapak Ibu? Yang berkumpul adalah orang-orang jujur. Betul tidak? Yang tidak melihat HP hilang itu sebagai miliknya, tapi ini milik orang lain, kembalikan, dan tidak mau bawa barang-barang yang bukan miliknya pulang ke rumah. Peristiwa itu mengirimkan pesan bahwa Republik ini masih punya banyak stok orang-orang baik yang kita bisa andalkan. Siapa mereka? Relawan, pejuang baru. Dan inilah Bapak sekalian yang membuat perjuangan kita harus kita syukuri, karena ibu bapak saudara sekalian bertemu dengan sesama pejuang yang memiliki keikhlasan yang luar biasa. Itulah warna utama perjuangan kita kemarin, dan kita harus mensyukuri baik ibu bapak semuanya bahwa perjalanan kemarin kita mendapatkan kesempatan karena ada partai-partai yang memilih untuk mengusung. Tanpa ada partai pengusung, tidak ada gerakan perubahan seperti kemarin. Betul tidak? Karena itu saya minta kepada semua, hormati dan hargai, karena itu adalah sebuah sikap yang membuat mereka mendapatkan ujian, terpaan sepanjang masa kampanye. Jangan itu dilupakan. Tanpa itu kita tidak bisa berkampanye, Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Yang berikutnya, kita menemukan ratusan relawan terbentuk secara sukarela dan organik di seluruh Indonesia. Pada mereka semua yang tumbuh secara organik, kita andalkan kerja-kerja menjangkau semua. Yang hadir di sini, adakah yang bayaran? Yang bekerja keliling, adakah yang karena imbalan? Semua karena niat ingin melakukan baru. Itulah yang kemarin kita saksikan dan kita syukuri. Ada partai pengusung, ada simpul-simpul pejuang perubahan yang jumlahnya tak terhitung lagi. Di mana-mana, namanya pun beda-beda, seragamnya beda-beda, tujuannya sama. Untuk apa? Baru tujuannya satu, perubahan. Dan ini harus kita syukuri bersama. Karena itu kepada semua,
para pejuang perubahan yang saya hormati, kita menjalani proses dengan cara yang terhormat, berjuang dengan sekeras-kerasnya, berjuang dengan semulia-mulianya, berjuang dengan sehormat-hormatnya, dan kita berjuang dengan sepenuh hati. Kan itu sampai di ujung saya bisa katakan, apapun hasilnya kita keluar dengan kepala tegak dan rasa syukur dari proses ini. Betul ya? Keluar kepala tegak. Sejak 14 Februari sampai sekarang, satu kata yang paling sering dikatakan kalau saya jumpa, paling sering saya dengar adalah kata bangga. Pak Anies, apapun hasilnya kami bangga. Pak Anies, apapun outcome-nya kami bangga. Apapun hasilnya kami bangga. Kata bangga itu yang paling sering diucapkan. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan sebagai perjuangan. Ini adalah perjuangan yang kita kerjakan sama-sama. Karena itu, ketika kita jalan dengan terhormat, kita pun berjuang sampai tuntas, sampai ke MK. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah persidangan hasil Pilpres, Mahkamah Konstitusi memberikan dissenting opinion atas keputusannya. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa? Karena tim hukum berhasil menunjukkan argumen, dalil, bukti yang membuat hakim-hakim itu merasa memang ada banyak hal yang harus dikoreksi dari pemilu kemarin. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dari pemilu kemarin. Di setiap butir-butir putusan dikatakan tidak diterima, tapi ada yang dikatakan harus dikoreksi. Artinya apa? Ada hal yang bermasalah. Artinya kita harus meminta ini koreksi ke depan, supaya pemilu kita pemilu yang tanpa penyimpangan, Pilpres yang tanpa di PR kita ke depan. Saya ingin sampaikan kepada semua, begitu selesai putusan MK, saya katakan saya hormati putusan MK. Bukan soal perasaan. Kalau bicara perasaan kita boleh macam-macam. Betul tidak? Ada yang sakit hati, ada yang dongkol, ada kecewa, tapi kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang sanggup bernegara di Republik. Ini putusan tertinggi, hormati putusan itu. Dan saya selalu katakan, ketika hakim memutuskan, kita boleh tidak setuju, kita boleh kecewa, tapi keputusannya kita taati, hormati. Itulah fasenya. Dan sesudah itu, ketika KPU, saya dan Gus Imin memilih untuk hadir pada saat KPU menetapkan. Kami tidak tahu bahwa ternyata kami adalah pertama kali dalam sejarah Pilpres yang mau datang ketika penetapan hasil. Tidak ditetapkan, tapi pilih datang. Saya ingin mengajak pada semuanya, tunjukkan kita adalah orang-orang yang sanggup bernegara, orang-orang yang menjunjung tinggi adab, orang-orang yang menunjukkan ini loh marwahnya bernegara. Datang saat penetapan calon dan datang saat penetapan hasil. Disitulah konsistensi kita dalam bernegara. Jadi saya sampaikan pada semua, Pilpres sudah selesai. Kita lihat itu sebagai bagian dari perjalanan perjuangan. Putusan MK tidak berpihak kepada kita. Itu kita hormati. Tetapi kita ingat, bisa saja kita dikalahkan, tapi yang penting kita tidak melakukan hal yang kita bisa disalahkan. Betul ya? Kita kerjakan, bisa kalah tapi jangan salah. Nah, ini saya ingin pada semuanya garis ini selesai. Lalu pertanyaannya, bagaimana ke depan? Tapi sekalian, semangat relawan adalah semangat melakukan apa? Perubahan ada di berbagai wilayah Indonesia. Bila kemarin kita berbicara perubahan di tingkat nasional, teman-teman para pejuang perubahan bekerja untuk perubahan tingkat nasional. Sesudah ini, yang dari Bandung pulang ke Bandung, yang dari Riau pulang ke Riau, yang Jawa Timur kembali ke Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh wilayah, ada peluang perubahan di tiap daerah di seluruh Indonesia.
Karena itu saya mengajak kepada semua, gunakan kesempatan pilkada besok untuk para relawan memilih dan mendukung orang-orang baik untuk mendorong perubahan di daerahnya masing-masing. Pilih. Apa sih kriteria orang baik? Sulit kalau dibuat definisi yang lengkap, tapi saya usul beberapa definisi. Satu, tidak bermasalah, minimal masalah hukum. Yang kedua, memiliki kompetensi. Orang ini punya kompetensi. Yang ketiga, dia punya rekam jejak yang relevan. Betul? Minimal 3 ini jadikan parameter, dan orang-orang baik itu bisa berasal dari mana saja. Betul tidak? Teman-teman relawan, bantu orang baik, karena seringkali kita menyaksikan orang-orang baik itu kalah bukan karena banyaknya orang jahat atau banyaknya orang tidak baik, tapi karena orang baik-baik lain memilih diam dan mendiamkan. Jangan diam dan mendiamkan, bantu supaya terjadi perubahan di berbagai wilayah. Indonesia ini luas dan para relawan berasal dari seluruh wilayah. Bantu orang-orang baik yang tadi saya beri kriteria sederhana. Silahkan ditambah dan dikurangi kriterianya, tapi saya usul berintegritas. Cari integritas itu ukurnya susah. Udah paling gampang apa? Tidak punya masalah, minimal masalah. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, punya rekam jejak yang relevan sehingga bisa nah, lalu dites mau bikin perubahan apa tidak. Kalau mau bikin perubahan, beri dukungan, bantu bekerja supaya terjadi perubahan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi perjuangan relawan ini tidak berhenti di sini, kerjakan terus ke depan. Inilah semangat yang harus kita jaga sama-sama. Dan buat teman-teman semua, ketika menyaksikan ada orang-orang baik yang milih terlibat, saya pesankan, jangan diam dan mendiamkan. Datangi, bantu, dukung, kemudian berikan kemudahan. Nah, saya melihat ada beberapa catatan tadi saya sampaikan. Kemudian, teman-teman sekalian, atas apa yang sudah terjadi ke belakang, mungkin ada hal yang dirasakan tidak nyaman, tidak tepat. Mungkin antar pribadi ketika bekerja bersama ada ketidaknyamanan. Mungkin antar simpul relawan ada gesekan. Betul tidak? Mau bikin event, rebutan event. Mau bikin acara, rebutan jadwal. Betul tidak? Yang sudah lewat jangan diperpanjang. Kita harus terus bersatu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tapi membangun kebersamaan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Jadi saya pesan kepada semua, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekkan, jangan mengungkap hal-hal yang membuat satu sama lain tidak merasa seperti teman seperjuangan. Termasuk juga kita mungkin akan ketemu dengan pilihan-pilihan yang harus diambil oleh teman-teman partai pengusung. Hormati pilihan-pilihan yang diambil oleh partai pengusung pasca Pilpres ini. Hargai, karena mereka sudah berjuang bersama pada saat mengusung di Pilpres. Kemudian teman-teman sekalian, saya berharap kebersamaan yang ada di tiap simpul itu dijaga. Jaga persatuan di antara para relawan. Insya Allah kesempatan untuk berjuang akan dibuka lagi pada kita semua. Dan kita ini berjuang kanan kiri, atas bawah, semua peran bisa gonta ganti. Tapi yang pasti kita ingin ada kerjakan di level nasional, kerjakan di level daerah. Itu semua harus kita dorong. Nah, saya ingin pesankan juga kepada semua, di dalam sebuah kompetisi pasti ada yang ditetapkan sebagai pemenang, pasti ada yang ditetapkan sebagai bukan pemenang. Betul tidak?
Tapi saya ingin ingatkan, yang menang belum tentu mulia, dan yang dikalahkan belum tentu hina. Tapi yang pasti, mereka yang curang akan dicatat dengan terhina. Betul tidak? Jadi yang menang belum tentu mulia, yang kalah belum tentu hina. Mau menang mau kalah, kalau curang dia terhina. Yang kasihan sudah curang kalah pula. Yang sudah kasihan juga menang curang. Karena itu jangan tuh, jagain. Betul tidak? Jadi saya mengajak kepada semua keluar dari sini seperti kata yang saya sering dengar. Kami merasa bangga. Insya Allah yang ada di sini semua merasakan kebanggaan yang sama. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa proses ini dengan baik. Dan hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal. Walaupun kita sudah lewat bulan Syawal, karena kendala waktu kita baru bisa kerjakan hari ini. Izinkan rangkaian itu kita semua yang sudah menjalani proses ini halal bihalal. Boleh saya ajak istri untuk berhalal bihalal?